Selamat datang Sobat Link Society, kembali lagi bersama kami dalam konten podcast Link Society, Communicate to Connect. Kenalin, gue Ajeng Putri Lutfiani, dan kali ini gue ditemenin sama temen gue namanya Diva Lovainasya. Jadi, gimana kabar lo, Put? Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Gue sih lagi sibuk kuliah online sih, kalau lo lagi sibuk apa? Sama sih, gue juga lagi sibuk kuliah online, apalagi lagi UAS, banyak tugas apalagi tugas kelompok, rapat terus, Zoom terus, browsing terus. Nah, ngomong-ngomong soal online nih, cocok gak sih sama topik kita hari ini? Emang topiknya apa hari ini? Jadi hari ini kita akan bahas tentang dampak psikologis penggunaan teknologi dan komunikasi. Wah, relate banget sama kehidupan kita sekarang yang serba online gak sih? Bener banget, apalagi habis ada COVID kan? Iya, lo bayangin deh, kalau misalnya situasi kita lagi COVID tapi belum ada internet. Wah, bisa nganggur deh kita. Nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja, nggak bisa ketemu temen juga. Jangankan itu deh, kita juga nggak bakal tahu ada COVID kan kalau nggak ada informasi dari internet. Iya bener sih, kalau dipikir-pikir, internet tuh ternyata bermanfaat banget ya untuk manusia. Iyalah, kalau nggak ada internet, Sobat Link Society nggak bisa dengerin podcast kita. Kalau nggak dengerin podcast kita, kasihan nanti ngegabut. Bener sih, jangankan podcast ya. Buat ngobrol kayak sekarang aja, kita berdua bakalan susah. Soalnya kan terhalang jarak. Berarti internet emang bisa ngebuat dunia terhubung ya kan? Jangankan beda kota, beda negara juga bisa. Kalau ngehubungin beda dimensi dunia, bisa nggak tuh? Agak serem sih ya kalau beda dimensi dunia. Ngomong-ngomong beda dimensi, gue biasanya suka berimajinasi gitu masuk ke dunia anime sama teman-teman di internet. Biasalah jadi punya banyak temen yang sefrekuensi karena internet. Juga nih, jadinya punya banyak teman fandom. Dipikir-pikir, internet punya banyak dampak positif guys. Yoi Div, nih ya, kemarin-kemarin gue habis baca bukunya Pak Herdian, dosen kita, tentang kegunaan internet menurut Quartman dan Mitchell. Waduh, mantap. Apa aja tuh, Put? Pertama, sebagai media komunikasi tentunya. Terus sebagai media pertukaran data, media untuk mencari informasi atau data, sama fungsi komunitas. Berarti kurang lebih sama nggak sih sama yang udah kita omongin tadi? Iya, fungsi internet banyak digunain buat komunikasi kan? Kayak yang tadi tuh, kuliah online, bikin podcast bareng. Nah, lu tahu nggak sih di dalamnya komunikasi ada apa aja? Apaan emang? Apa hayo Div, tebak? Pertukaran informasi ya, Put? Bener. Jadi kita tahu kabar teman-teman kita kan, bisa ngeraih ilmu juga dari kuliah online nih. Bener sih, setuju. Apalagi sejak ada sosmed ya kan? By the way, lo sering buka medsos apa sih, Put? Gue sih akhir-akhir ini lebih sering main Twitter sih. Biasanya ngapain aja sih di Twitter? Kalau gue ya, biasanya sering mantau trending topik itu buat nyari berita-berita terbaru. Iya. Sekarang berita gampang banget diakses dari medsos. Gak perlu nonton TV atau baca koran. Langsung kelihatan hashtag yang trendingnya. Gak cuma baca beritanya, kita juga bisa ngeliat reaksi dari netizen dari berbagai dunia mengenai suatu topik itu. Iya ya, jadi kalau kita dapat tugas menganalisis kasus, kan sering nih ya mahasiswa, apalagi anak psikologi. Gak perlu terjun langsung ke lokasi, lihat aja di sosmed. Bener, kalau dapat tugas juga kita nggak perlu capek-capek nyari di perpus, tinggal browsing, ketemu deh informasinya. Itu kan tadi internet sebagai media untuk mencari informasi ya. Kalau sebagai fungsi komunitas tuh kayak yang ketemu teman-teman online tadi kan ya? Bener, kayak aku ketemu teman sefrekuensi buat berimajinasi masuk di dunia anime, atau kamu ketemu teman-teman sefandom, itu kan sama aja kayak media buat mencari ketemu komunitas gitu. Iya bener. By the way, dari tadi kita kan ngomongin manfaat internet terus kan ya?
Tapi karena internet juga jadi banyak kejahatan mode baru nggak sih? Iya, kasus-kasus kayak hacking atau cracking juga kan ada baru-baru ini setelah ada internet kan ya? Iya, temen gue pernah dapet DM dari orang, isinya link Instagram gitu. Untung gue nggak buka sih, tapi katanya ada yang sampai di-hack akun IG-nya, terus followernya nambah sampai 200-an. Dan linknya otomatis sebar ke followers dia semua gitu. Temen gue juga pernah tahu, tapi nggak sampai sebanyak itu sih. Untung nggak diapa-apain lagi. Akunnya cuma nambah following aja. Iya, tapi tetap aja serem. Terus tuh ya, ngeri juga bisa lebih mudah akses ke situs-situs kayak pornografi sama kekerasan. Iya, ngeri banget. Apalagi kalau yang main internet masih anak-anak. Lu tahu nggak sih, waktu itu gue pernah lihat berita ada anak umur 12 tahun ngaku-ngaku jadi anak umur 19 tahun dan isi akun anak tersebut tuh bawa pornografi gitu. Oh iya, kayaknya gue pernah lihat juga deh beritanya. Kadang bukan mau kita akses ke situ juga, tahu-tahu muncul sendiri konten menjurus ke situ. Bener. Terus lo pernah gak sih jadi korban penipuan online? Gue pernah, tapi emang karena gue yang kurang hati-hati aja sih. Tapi dari sini tuh jadi tahu banget kalau internet mempermudah penipu buat ngelakuin aksinya nggak sih? Gue juga pernah ya diceritain sama temen gue kalau sepupunya dia itu pernah ketipu. Ketipu kayak gimana tuh bro? Sama sih, mirip kayak lo. Jadi ada orang yang ngaku-ngaku dari salah satu online shop, bilang katanya dia dapat hadiah, terus minta kode OTP. Karena kebetulan penipunya itu pakai akun yang ada checklistnya gitu, padahal bukan akun official, jadi sepupu temen gue tuh ngasih aja, duit ATM-nya keambil. Sama kayak mau gue ceritain tadi, Div. Temen gue juga ada tuh yang ngechat begitu, terus dimintain kode OTP. Tapi alhamdulillahnya nih, temen gue sadar sih, Div. Mereka itu hacker, jadi langsung diblokir deh. Untung aja ya. Tapi karena internet jadi makin gampang gak sih orang nipu? Tinggal diem di tempat, gak usah kemana-mana, modal kuota sama ngechat aja bisa nipu. Iya, kalau lagi nipu offline kan harus effort banget ya, lebih gede effortnya. Harus pasang ekspresi dan intonasi gajikan dulu, harus bikin kata-kata persuasif supaya si korban tuh terbujuk gitu. Iya, harus pakai baju formal juga biar para target korban lebih yakin sama para pelaku kalau mereka datang ke kantor resmi. Aduh. Bener ha, kalau lu bayangin dah, gimana kalau yang kena ketipu tuh punya duit itu cuman segitu-gitunya, cuman satu-satunya gitu duitnya. Dan tau aja, karena kena tipu ya Allah, kasihan gak sih? Kasian sih Put, itu para penipu apa nggak kepikiran ya sampai situ? Gue rasa sih enggak. Ya enggak, Div, tentu. Kalau mereka kepikiran sampai situ mah gak bakalan nipu sih. Tapi ya, Div, ngomong-ngomong ya, semisal korban cuma punya duit itu satu-satunya, terus abis kena tipu, dan dia pinjaman online gimana ya? Sedih juga. Kalau ngomongin soal pinjol mah, itu juga sadis, Put. Bakalan dikejar-kejar sampai bayar, dan bakalan kena bunga juga kan? Gue pernah lihat waktu itu, ada berita orang bunuh diri karena kelilit utang pinjol. Iya, gue juga pernah tuh lihat tuh beritanya di TV dan di berita online gitu. Pinjol ini emang sadis sih, soalnya dengar-dengar juga banyak sih. Hanya si penghutang yang dikejar-kejar, tapi keluarga penghutang dan teman-teman penghutang juga bisa kena tagihan, padahal mereka nggak ngapa-ngapain. Nah, iya ya, kasihan bisa ngaruh ke psikis mereka juga nggak sih? Yoi, Div, bener. Nih, by the way, kan dari tadi kita ngomongin psikis nih ya. Waktu itu tuh ya, Div, gue pernah lihat di berita ada 8 pelajar di Semarang masuk rumah sakit jiwa karena game online. Demi apa sih? Baru tahu sampai masuk rumah sakit jiwa. Berarti psikisnya sampai kena gitu ya? Tentu, Div. Ini bisa jadi bahan penelitian terbaru juga gak sih buat keilmuan psikologi dan kejiwaan? Bener, Put. Wah, Put. Seiring perkembangannya zaman, ternyata emang banyak ya kasus baru tentang psikis manusia yang harus diteliti. Iya, apalagi yang kaitannya sama internet. Kayak game online tadi, bisa sampai sakit jiwa nggak tuh? Iya, bisa jadi dia kelamaan main game online nggak sih?
Mungkin kecanduan gitu ya sampai sakit. Bisa jadi sih, Div. Kayaknya kalau dibahas lebih lanjut gak ada habis-habisnya nih topik. Iya ya, udah 10 menit gak sih kita dari tadi ngomongin dampak internet, tapi baru sampai di dasar-dasarnya aja. Jadi intinya setiap hal itu pasti ada sisi negatif dan sisi positifnya kan ya, termasuk internet sebagai teknologi komunikasi. Bener banget, Put. Tapi positif negatifnya itu tergantung kita yang pakai, untuk apa, dan bagaimana. Bener tuh, gue setuju. Kalau kita pakai untuk hal yang positif, pasti fungsi internetnya jadi lebih banyak positifnya. Contohnya kayak dengerin podcast kita dan akses konten-konten Link Society nggak sih? Bener. Dan jangan lupa juga, kita juga harus hati-hati dan selektif supaya nggak terkena dampak negatifnya. Betul. Intinya, bijaklah dalam berinternet ya, Sobat. Oh iya, Div. Gak terasa nih, podcastnya udah mau selesai aja. Iya ya. Terima kasih ya Sobat Link Society yang sudah mendengarkan. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat dan nambah insight kalian ya. Ke pasar beli stroberi. Pulangnya juga beli bunga melati. Kami Divla dan Putri izin pamit undur diri. Jangan lupa stay tune terus ya di Link Society. Dadah!